Saudara, Abdullah bin Khalifah Stadium Doha, Qatar dibanjiri penonton Indonesia untuk mendukung Garuda Muda melawan Korea Selatan di Piala Asia U23. Timnas Indonesia dibanjiri dukungan pendukungnya di Abdullah bin Khalifah Stadium Doha, Qatar pada Kamis malam waktu setempat. Dan bahkan usai Pratama Arhan menjadi penentu kemenangan Indonesia atas Korea Selatan dengan skor 11-10 dalam drama adu penalti, euforia penonton pun semakin meriah. Teriakan dukungan menggema di dalam stadium. Tak hanya di dalam stadium, tapi suasana di luar Abdullah bin Khalifah Stadium Doha juga dipenuhi pendukung sepak bola Garuda Muda U23. Euforia pertandingan Garuda Muda U23 melawan Korea Selatan juga dihadiri banyak pendukung sepak bola dari luar negara. Warga negara asing antusias melihat pertandingan seru Indonesia melawan Korea Selatan pada Kamis malam waktu Doha. Mereka membaur dalam Stadion Abdullah bin Khalifah Doha, Qatar. Mereka antusias ingin melihat pertandingan kekuatan timnas U23 dan tim Korea Selatan. Usai pertandingan, mereka menikmati kemenangan dan gemuruh pendukung sepak bola di sana. What do you think about today match? I'm very excited about this young team because they played very well against Jordan, and I've got hopes that they will get through to the semi-final and the final because they're a very young team, very attacking team, and play from the back, which is very, very good, for a young team. So I'm very, very hopeful for them to get through. So how about Inshallah. All right. Indonesia. What do you think about the score? Eh? Score. 3-1 Indonesia. 3-1 from Indonesia. All right. Thank Okay. you very much. Terima All right. kasih. Terima kasih. All right. Thank you very much. Into the box, lay off, first time shot, blocked, strike with a shot. What a goal! Indonesia, 15 minutes, Rafael strike, fires an absolute. Stadion Abdullah bin Khalifah bergemuruh usai Pratama Arhan menjadi penentu kemenangan Indonesia atas Korea Selatan dengan skor 11-10 dalam drama adu penalti. Indonesia sukses melaju ke semifinal di Piala Asia U23. Laga harus berlangsung hingga lebih dari 120 menit karena kedua tim bermain imbang 2-2. Indonesia sempat unggul lewat gol pertama dari Rafael Struijk di menit ke-16, namun disamakan oleh sundulan Eom Ji-sung menjelang akhir babak pertama. Indonesia kembali memimpin 2-1 berkat gol kedua Struijk di masa injury time babak pertama. 2-2 berakhir di waktu normal hingga memaksakan perpanjangan waktu hingga pemenang harus ditentukan lewat drama adu penalti. Tendangan penentu Pratama Arhan, Indonesia memastikan unggul 11-10 dan melaju ke semifinal Piala Asia U23. Pengamat sepak bola Wesley Hutagalu menilai kesiapan mental pemain timnas membuat fisik terjaga dan strategi yang disiapkan Sintayong bisa berjalan baik. Inilah yang menjadi penentu skuad Garuda Muda melaju semifinal Piala Asia U23. Bahwa mental pemain kita itu membuat fisik terjaga. Kalau mental sudah drop, fisik juga pasti akan drop dan strategi apapun yang diinginkan oleh pelatih pasti tidak akan berjalan. Nah, kemarin yang saya lihat itu adalah bagaimana strategi yang disiapkan oleh Sintayong bisa berjalan dengan baik ketika mental para pemain kita, anak-anak muda ini terjaga dengan sangat baik. Dan apa yang mereka perlihatkan adalah menggiring, menaikkan kepercayaan diri para pemain muda kita sehingga bermain lebih efektif. Saya lihat permainan efektif ini terlihat sangat menonjol di pertandingan melawan Jordania kemarin dan sekarang menghadapi tadi pagi menghadapi Korea Selatan. Wesley menambahkan, kemenangan melawan Korea Selatan menjadi tiket timnas untuk melaju Olimpiade Paris yang sudah di depan mata. First time shot, blocked, strike with a shot. What a goal! Indonesia, 15 minutes, Rafael strike. Terbuka lebar. Kita kupas perbincangannya bersama dengan Sumarji, manajer Timnas U23, ada juga Justinus Laksana atau Coach Justin, pengamat sepak bola, dan juga Ali Murtado, pelaksana fungsi Pensosbud KBRI Doha. Selamat sore waktu Indonesia, Bapak-bapak semua. Selamat sore. Selamat siang ya.
Mas Ali sama kita ini selamat siang ini. Iya. Ya, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang waktu Doha, Coach. Pak Sumarji, ini sekali lagi selamat ya buat kemenangan timnas kemarin melawan Korea Selatan. Jadi saya mau tahu nih, kalau di Indonesia nih pada saat tadi subuh meskipun udah ngantuk, tapi masih deg-degan lihat drama adu penaltinya. Nah kalau di sana suasananya gimana, Pak Sumarji? Ya, iya. Jadi yang menonton di Dari Arhan nih. No, kecuali Arkan, yang lain juga masuk. Itu juga butuh mental. Kunci kemenangan itu semua atas kinerja non teknis dari pemain cadangan yang memiliki satu visi, satu determinasi untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Sekali lagi golnya strike yang pertama itu berbau luck. Yang kedua untuk saya juga luck. But that's okay, minimal kita berusaha. Kita bisa memanfaatkan di anak-anak, tetapi betul-betul by proses yang baik gitu ya. By proses yang sangat baik. Jadi dari yang pertama, bagaimana Coach Sintayong menerapkan strategi yang memang betul-betul tepat ya, sesuai dengan kebutuhan tim ya. Terus yang kedua, bagaimana meningkatkan Ramai sekali trending juga bahwa banyak juga penonton, bahkan tadi kalau kita lihat sebelumnya itu ada warga negara asing yang sampai menggunakan baju timnas kita gitu. Nah ini sebenarnya apa yang terjadi? Berarti banyak dari luar WNI yang kemudian mendukung Indonesia. Iya, makasih Mbak Audrey. Kalau misalkan kita melihat kemeriahan penonton di Piala Asia U23 ini ya, itu juga sebenarnya tidak jatuh dari langit begitu saja. Jadi kita sudah kita rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Paling tidak dalam ingatan saya itu sekitar bulan Oktober 2023 kita sudah membentuk wadah supporter Garuda Qatar yang inilah aktor sebenarnya yang mengisi stadion sampai begitu penuhnya gitu ya. Jadi di luar itu juga dari sisi kami di KBRI juga memang merencanakan Piala Asia ini kita ingin tunggangi dalam tanda kutip Piala Asia Under 23 ini untuk promosi Indonesia. Jadi kalau misalkan kita lihat juga di banyak pemberitaan di media sosial misalkan kita tampil di banyak fan zone di stadion-stadion mengisi dengan kegiatan budaya Indonesia gitu ya. Jadi supporter Indonesia memang dikenal bukan hanya yang paling atraktif di dalam stadion, tapi juga kita yang sangat aktif untuk mengisi panggung-panggung budaya di luar stadion. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti juga akan dijawab oleh Bapak-Bapak, terutama adalah Coach Justin. Kemarin kan juga kan meskipun kita menang, tapi ada juga tentang drama kartu merah dari timnas U23, 2 kartu merah. Nah itu catatannya dari Coach gimana? Usai jeda nanti akan dijawab, tetaplah di Kompas Petang. Catatan dari Coach Justin apa sih Coach ketika kita punya kartu merah ya, ada 2 lagi drama kartu merah kemarin dalam pertandingan begitu, apalagi nanti kita masih menunggu nih, nggak tahu nih lawan Uzbek atau mungkin dari Arab Saudi. Ya, kita harus belajar bagaimana seandainya kesempatan ini terjadi lagi, kita berlawan 10 orang, bagaimana kita bisa memanfaatkan kelebihan 1 orang, entah itu dari transisi, dari counter maupun bertahan. Tapi saya salut untuk wasit-wasit yang benar-benar memanfaatkan fasilitas VAR. Itu tidak dilakukan pada saat kita bertemu dengan Qatar. Pada saat gol offside, gol pertama dari Qatar, digunakan VAR. Kartu merah, yang pertama diberikan kartu kuning, dicek dulu dengan VAR. Bahkan penaltinya Justin Hubner yang tidak masuk, dan ternyata kiper sudah maju terlebih, digunakan dengan VAR. Dan sayangnya tidak selalu dilakukan oleh wasit. Jadi kemarin kita bukan beruntung, ini emang tugas wasit. Kewajiban dari wasit untuk menggunakan segala fasilitas. Di situ kita cukup dibantulah. Tapi sekali lagi semoga kalau kita menghadapi sikon-sikon yang tidak terduga, Sintayong sudah punya plan A, plan B, plan C, plan D. Oke, kalau gitu dinantikan ya nanti plan-plannya seperti apa pada saat semifinal. Nah kalau gitu singkat saja Pak Sumarji dan juga Mas Ari, kesiapan nanti melawan, kita nggak tahu nih Uzbek atau Arab Saudi nih nanti yang akan bertanding melawan timnas. Singkat Pak Sumarji. Ya jadi begini, kesiapan kita tentu ini yang baik dari semua sisi, baik dari sisi fisik, mental, disiplin, dan tentunya strategi dan lain sebagainya. Ini di tim kepelatihan dan kita semuanya, kebetulan saya juga menginginkan sesuatu yang harus bisa ditampilkan lebih
Maka ya yang kita harapkan adalah bagaimana supaya tim ketika nanti tanggal 29 main, entah lawannya siapa, itu harus betul-betul bisa tampil lebih baik daripada yang semalam gitu. Amin, itu yang kita harapkan. Singkat saja, Mas Ali, ini gimana nih nanti para supporter akan dibawa lagi atau udah cukup kemarin atau tambahan lagi, Mas? Ya, kalau dari sisi supporter semalam sejak gol penalti dari Arhan, kita sudah langsung kontak bagian tiketing dari AFC dan kita sudah minta blok sekitar 3.500 tiket. Itu yang blocking area saja ya. Belum lagi nanti kita akan mobilisasi massa yang untuk membeli secara mandiri. Jadi mudah-mudahan di semifinal nanti kita akan ciptakan rekor lagi. Mas Bisa Ali, di atas 8.000 WNI. Baik, Mas Ali, terima kasih. Pak Sumarji, terima kasih. Coach Justin, terima kasih. Sehat selalu ya semuanya. Ya, Terima kasih. terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Coach. Terima kasih.